Halo, ketemu lagi. Hari ini aku mau melukis ini aku inspirasi dari Pinterest. Oh, terlalu ketat. Oke. Guys, di sini aku tahu kalau mungkin beberapa episode awal-awal ini aku sharing sesuatu mungkin kayak agak ngalor ngidul gitu ya, kayak nggak bertema gitu. Ada temanya sih, cuman kayak mengabur. Nah, mungkin next time atau next project aku akan buat lebih better. Tapi di sini aku mau sambil cerita. Oh, ternyata keputihan. Jadi dari beberapa kelas yang aku ikuti, jadi aku tuh udah proses untuk healing gitu kan. Healing adalah penyembuhan kan ya, friends. Nah, berdasarkan buku-buku yang aku baca juga, YouTube dan juga inspirasi kelas-kelas yang aku ikuti itu menyampaikan bahwa dimana kalau kita healing, maka orang-orang di sekitar kita itu juga ikut bagus untuk frekuensinya. Nah, beberapa waktu aku mencoba untuk healing gitu ya. Masa iya sih gitu ya guys, tapi ternyata ya it works gitu dengan caranya masing-masing gitu ya. Mungkin caraku dan caramu berbeda, dan satu orang ke orang yang lain mungkin nggak sama caranya. Jadi kalau di aku emang it works for my friendship kayak gitu, it works untuk tempat kerja juga it works, dimana kayak awalnya mungkin energinya nggak sama ya guys, karena ya namanya juga orangnya berbeda-beda gitu, pasti tentu aja akan berbeda. Kalau kamu nggak ikut mereka ya mereka yang ikut ke kamu gitu kan, kalau energi tuh gitu. Terus lama kelamaan ternyata bisa mengikuti caranya seperti ini gitu ya. Ya udah, tetap stay focus to your energy, kayak you feel like good thing will be happen dan lain sebagainya gitu, and it works like that. Terus kalau untuk keluarga gitu ya, kalau ngomongin tentang aku tuh ada permasalahan tentang keluarga gitu kan, and of course every family have their own problem ya guys. Karena apa ya, padahal adalah orang-orang yang ada di hidup kita itu hadir sebagai pelajaran untuk kita, begitupun orang tua kita gitu. Nah, kalau di sini, kalau apa yang udah terjadi sama aku itu dengan memberikan pengertian ke orang-orang tersebut dengan cara kita dan disesuaikan dengan lingkungannya gitu. Karena treatment ke orang itu berbeda-beda ya. Satu orang bisa jadi oke menggunakan treatment satu, tapi satunya lagi ternyata nggak works gitu. Nanti kapan-kapan akan aku ceritakan. Oh ya, sedikit cerita. Tadi kan aku menyinggung bahwa
orang-orang itu datang ke hidup kita dengan misi sendiri-sendiri. Kita hidup di bumi ini kan ada misinya sendiri-sendiri. Tuhan menciptakan kita di bumi ini sebagai khalifah, atau kita itu punya tugas kita masing-masing sebagai pemimpin. Nggak harus jadi presiden dulu to be the best person or to be khalifah gitu ya. Mungkin saat ini kamu diminta untuk memperbaiki bagaimana your family or your environment di sekitar kalian dulu gitu. Nah, kalau misalnya di pertemanan, katakanlah suatu waktu kalian ada problem with someone, katakanlah teman kamu. Di situ sebenarnya kamu diminta untuk belajar dari situasi tersebut. Makanya itu seringkali orang diambil hikmahnya. Kadang memang kalau kita nggak ada di fase yang menyadari apa yang terjadi dengan kita, dan emosi negatif atau emosi bergetaran rendah, aku menyebutnya, itu masih lebih mendominasi, ya akan susah untuk mengambil pelajaran dari itu semua. Sebenarnya semua hal yang terjadi itu ada hikmahnya tersendiri tentu saja ya guys. Nah, di situ orang-orang akan datang kepada kalian seperti itu. Kalau kalian terus kemudian menurut kalian, kenapa sih aku menemui orang-orang yang toksik gitu ya, kemudian kamu pindah nih ke lingkungan lain, ternyata orangnya yang di sana juga toksik gitu ya. Mungkin awal-awal itu akan enak, enjoy dan lain sebagainya, tapi semakin kesini loh kok toksik lagi gitu ya guys. Sebenarnya hal tersebut terjadi karena pelajaran pertamamu dengan orang yang seperti itu belum selesai. Makanya itu hadirlah orang-orang berikutnya yang memiliki kasus yang sama atau mungkin memiliki perilaku yang sama dengan orang sebelumnya yang kalian anggap dalam tanda kurung toksik, itu kembali hadir kayak gitu. Terus gimana contohnya kalau kita udah selesai dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Tanda kalau kalian atau mungkin aku sendiri di sini sebagai catatan sudah selesai dengan orang-orang tersebut, pelajaran tersebut udah kita serap dengan baik, maka ya kita nggak serta-merta langsung putus hubungan dengan mereka. Malah hubungan kita dengan mereka itu akan baik, tetap baik meskipun kita nggak masih sama mereka, maksudnya nggak sering berkomunikasi dengan mereka gitu. Tanda dimana kalau kalian masih mungkin ada PR tersendiri nih dengan orang-orang seperti itu, seperti orang yang kalian temui di pertama, berarti tandanya adalah kita masih ada PR yang harus kita selesaikan dengan orang-orang tersebut gitu. Karena pada nyataannya orang-orang tersebut adalah pantulan dari dalam diri kita. Sebenarnya tuh itu ada di dalam diri kita, tapi kita nggak mau menyadarinya kayak gitu. Ternyata
orang-orang toksik ini datang kepadaku, katakanlah nih, kenapa yang datang kepadaku itu cowok-cowok toksik semua? Karena kamu, kalau bahasa kasarnya ya guys, karena secara nggak langsung sebenarnya tuh kalian menarik orang-orang yang seperti itu untuk datang ke hidup kalian. Karena apa? Ego kita terlalu tinggi, kita menyukai yang kita anggap tantangan, kita merasa bahwa saat kita bisa menaklukkan orang-orang seperti itu, kita akan lebih bahagia gitu guys. Pada kenyataannya hal itu kan gak terjadi ya. Kalau misal nih katakanlah ada orang yang bahasa sekarangnya mau kondo, kemudian datang kepada kita, ya apakah itu bermanfaat untuk kita? Kan enggak kan? Atau bad boy seperti itu, bad boy yang kayak gimana gitu kan, pada akhirnya mereka juga menyakiti kita. Nah, rasa sakit ini itu sebenarnya kita udah terbiasa untuk sakit, dan saat kita merasa sakit itu kan akan ada hormon-hormon bahagia yang muncul setelah kesakitan itu. Nah, sebenarnya kita di situ itu adiktif ke situ. Makanya itu kadang kalau kita baca hal-hal yang sedih kita lebih senang, baca novel-novel sedih kita itu lebih senang dibandingkan dengan mungkin yang nggak bahagia. Mungkin saat kita sedih kadang lebih relate kalau kita itu nyari cerita-cerita yang sedih kan, atau musik-musik yang sedih, karena it relate to our reality, dan kita di situ kayak memposisikan diri seperti itu. Pada kenyataannya kita nggak seperti itu guys. Sekali lagi, kita diciptakan di dunia ini untuk bahagia, bukan untuk sengsara. Oke, sekarang aku bikin kayak pohon kelapa gitu guys. Ini aku recreate dari Pinterest. Nanti aku dari kemarin lupa lagi mau ngasih, aku dapetin dari mana kayak gitu ya guys. Harus diisi, ditulis. Udah bikin gini dulu. Ini kayak kecil rambutnya bayi-bayi TikTok. Sudah begini, kemudian ini ditambah apa deh, dan nanti ditambah kurang pekat ya. Ini gimana bisa meletoy gini guys? Sudah, kita buat aja padanya. Ini brushnya dari Giorgino nomornya 0000. Ternyata
aku tuh dapat rekomendasi ini kayak dari mana ya, lupa deh, udah lama. Ternyata Juno tuh bagus, best. Kalau di mana namanya, punya kos-kos lain kan kalau nomornya kecil-kecil gitu kan mahal ya. Dan itu dia tuh murah, dan ya menurutku bagus juga, lumayan lah sebagai pemula. Ini cakep, 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 cakep banget. Tuh, ini dikasih. Hitam-hitam. Ini warnanya hitam ya. Terus yang ini tuh aku kasih hijau-hijau gitu. Kelihatan nggak? Nanti aku coba deketin deh. Gimana hari-hari kalian guys? Hari ini gimana? Tadi aku ditelepon temanku dari tempat kerja yang lama, and I'm so happy. Wow, so pretty, 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 pretty. Udah digini-giniin aja ya guys. Ditarik, tarik, 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 tarik. Udah gini aja. Gampang. Kayaknya emang warnanya harusnya hitam deh, nggak hijau deh guys. Nih aku mau kasih hitam lagi. I think palet ini masih bagus-bagus aja guys. Aku nggak tahu ya kalau teman-teman di sana kalau paletnya udah kering gitu beli lagi enggak, tapi kalau aku enggak. Habisin aja, nggak apa-apa kok, aku masih bisa. Wow, masya Allah, so pretty, pretty, pretty.
Nah ya, ternyata pesan-pesanku yang kemarin maksudnya, aku ada yang sempat record tapi belum aku upload, dan gak tau kapan uploadnya ya, ini duluan atau yang kemarin ya. Pokoknya itu lupa aku tunjukin akhirnya guys. Yang ini kan aku tunjukkan kepada kalian to all the world. Udah deh, alhamdulillah. Let's see. So ini udah, lukisannya udah jadi. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga yang apa yang aku share hari ini bermanfaat untuk aku, kita, dan seluruh kehidupan ini. Terima kasih. This is the hasilnya.